نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة أو الاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجل مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, terakhir pembahasan kita di minggu yang lalu yaitu masalah pembahasan sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Nah, kemarin ada 4 bahagian yang dimakruhkan di dalam sholat. Pertama dari segi tempatnya, yang kedua dari segi keadaannya, yang ketiga dari segi bertentangan dengan sunnah dan meninggalkan kesunnahannya, dan yang keempat dari segi perbuatannya itu sholat. Dan itu kita sudah masuki di minggu yang lalu, ialah yang pertama dari segi tempat. Sedikit kita mengulang ya, itu ada 15 tempat yang mana makruh seseorang ya melakukan sholat di tempat itu tersebut. Yang pertama itu kita ngulang juga sedikit, as-salatu fil hammama, pertama sholat di kamar mandi. Yang kedua ya, as-salatu fil maslaha, yaitu sholat di tempat ganti baju, yang mana ruangnya itu khusus di tempat ganti baju ya, yang dekat juga dengan kamar mandi. Yang ketiga as-salatu fil ma'tin, yaitu salat di tempat makan dan minumnya hewan ternak. Ini mungkin yang berkaitan dengan pengembala itu kemarin kan. Nah, kemudian yang keempat as-salatu fil majzarah, yaitu salat di tempat sembelih. Nah, ini yang jual apa namanya kan, yang tukang jual daging atau apa, dia biasa tempat sembelih situ. Dia harus di luar tempat sembelih atau ada ruang khusus ya. Nah, itu dimakruh juga sholat di tempat sembelih. Yang kelima as-salatu fil maqbarati lam tumbash, yaitu sholat di kuburan yang mana belum dimakamkan atau belum ditanam ya. Nah, dikhawatirkan takut ya ada najis ya, karena kita kalau sudah di pemakaman itu kan walaupun apa kan daging ya mayit itu kan hancur lebur bercampur dengan tanah itu tersebut. Jadi kalau pas ketika lagi orang ada kematian dia menggali kubur belum ditanam, nah itu makruh ada yang sholat di situ. Nah, berkemungkinan ini bagi yang ingin sholat jenazah yang belum dia sempat mensolatkan itu jenazah ya. Nah ini makruh pada dasar tempat sholatnya. Nah, yang keenam yaitu as-salatu fil mazbalah, yaitu sholat di tempat sampah. Di tempat sampah, misal contoh seperti pemulung atau apa kan ya, atau di daerah luar sana banyak itu seperti itu. Yang ketujuh yaitu as-salatu fit thariq, sholat di jalan ya, maksudnya memang yang menjadi tempat lulu lalang orang gitu, jalan ya, itu makruh juga. Yang kedelapan as-salatu fil kanisah wal bi'ah, yaitu salat di tempat rumah ibadahnya kaum Yahudi, wal bi'ah, dan rumah tempat ibadahnya kaum Nasrani, itu makruh. Atau yang sejenis dengan itu seperti kita gereja ya kelateng atau apapun itu ya, yang sejenisnya ya, tempat rumah ibadah agama lain lah, itu makruh ya. Kemudian yang keempat as-salatu ala sathil Ka'bah, yaitu salat di atas lotengnya, atas atapnya Ka'bah, makruh ya. Kecuali di dalamnya. Kemudian yang ke-10 as-salatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyul,
Yang ke-10 ialah solat di tengah lembah. Ya, kemarin kita namanya wadi. Wadi itu artinya lembah. Ya, lembah yang mana ada suatu tempat di antara dua gunung atau dua bukit, itu namanya lembah. Ma'at tawaqqu'is suyul, yang mana itu bisa terjadi ya akan aliran air apabila terjadi hujan deras, hujan lebat, terjadi itu ya air walaupun waktu itu tidak ya hujan atau apa, itu makruh juga. Kemudian yang ke-11 as-salatu maudhi'al maksi wa mithluhu kullu ma'siyatin, yaitu salat di tempat maksiat. Nah, kemarin sudah kita bahas juga makruh ya. Kita salat di bar, di diskotik, salat di tempat perjudian, salat di tempat apa? Malah sebaliknya ya, agama menganjurkan bukan salat di situ, malah kita kotori lebih dianjurkan, diistinja kencingnya, kemarin kita bahas itu ya. Nah. Kemudian yang ke-12 as-salatu fis suq, yaitu salat di pasar. Ya. Masih dalam kategori pasar, kemarin sudah kita bahas, kecuali ya ada musolla khusus atau masjid khusus di tengah pasar, nah itu ya itu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dia masih sholat di tokohnya, di apanya, ya itu makruh karena itu kategori ya pasar. Nah, kemudian yang ke-13 as-salatu amama adamiyyin yastakbiluhu, yaitu sholat ya di depan manusia yang tepat berhadapan, ya tepat berhadapan. Nah itu makruh juga. Ya, yang satunya ngadap si sholat, yang sholat ngadap yang berdiri, ya, seperti saling nyembah gitu, menyembah ya, itu makruh juga. Nah, yang ke-14 al-itan wa huwa ittikhadul musalli. Apa itu al-itan? Makruh juga, yaitu berkomitmen sholat di satu tempat saja. Nah, ini makruh. Ya, mengambil satu tempat. Saya contohnya kemarin sudah kita contohkan ya, saya mau di sinilah istiqomah, saya pengen di ujung, biar gimana pun apapun keadaan saya pengen di ujung, enak nyaman di ujung situlah, ya ini makruh. Walau imaman, sekalipun dia imam, maksudnya aku mau tidak mau ya, setiap sholat aku mau jadi imam ya, kebetulan saya diutus jadi imam ya, imam masjid, aku mau jadi imam lah, tidak mau jadi makmum. Nah, ini makruh juga, tidak bisa ya, tidak boleh. Naam. Kemudian as-salatu musawwiyan lil imami fil mauqifi. Nah, ini tempat yang dimakruhkan ya, salat di tempatnya, yaitu yang terakhir as-salatu musawwiyan lil imami fil mauqifi, yaitu salat sama barisannya dengan imam. Ya, sama ya, softnya itu tadi sama lurus dengan imam. Nah, ini makruh juga. Bahkan hilang ya, bisa hilang pahala jamaahnya ya, tapi sholatnya sah. Nah itulah hal yang dimakruhkan di dalam sholat yang berkaitan dengan tempat di pembahasan kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang dimakruhkan dari segi keadaan. Nah, dari segi keadaan. Nah, apa katanya? Makruhatun min nahiyati halil musalli. Sesuatu yang dimakruhkan dari segi keadaan yang solat. Yang pertama itu gimana? As-salatu haqinan. Haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Yaitu solat yang haqin, artinya maksudnya orang yang solat dalam keadaan menahan kencing. Nah, ini makruh ya, itu yang pertama, keadaan. Masya Allah. Amanah ya. Yang pertama tadi as-salatu hakinan, yaitu salat dalam keadaan menahan kencing. Nah, ini makruh. Ya.
Jadi kalau lihat di sini ya ada sedikit perbedaan di antara pendapat ulama kita. Katanya yang pernah kita pelajari, kalau misalnya itu masih di awal sholat bisa dikatakan, atau masih di pertengahan, masih jauh misalnya, nah itu lebih baik keluar, ya, lebih baik keluar. Akan tetapi kalau misalnya sudah di akhir, misalnya ini sudah di rakaat terakhir, apalagi sudah di tahiyat akhir, nah ini lebih, apa namanya, kata Masya Allah. Nah, kalau misalnya tadi, kalau di akhir sholat, di tahiyat, ya kata ulama tidak apa-apa ya, ditahan hingga ya selesai sholat. Nah, itu ada sedikit perbedaan antara ulama. Tapi ya kalau masih rakaat ketiga bisa jadi, kan masih lumayan panjang itu, satu rakaat itu bisa dikategorikan panjang, ya. Nah, yang tadi misalnya sudah di ujung, sudah di rakaat, memang rakaat terakhir, apalagi di tahiyat akhir. Nah itu ya lebih baik ditahan hingga habis ya sholat tersebut. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang semacam juga seperti itu, as-salatu haqiban. Maksudnya apa? Wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Salat dalam keadaan menahan buang hajat. Sama. Ya. Rasa-rasa mau apa kan? PAB atau apa? Ya, sama halnya dengan yang kencing tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang keempat, as-salatu hadhiqan. Maksudnya wa huwa alladhi yudafi'ur rih. Salat dalam keadaan menahan kentut. Ya. Dalam keadaan menahan buang angin. Ya, yang repotnya satu kita kadang itu ya, pas ketika ruku sama sujud. Itu posisi apa namanya? Posisi pintunya lagi, kalau ruku sama sujud itu terbuka. Ya, bisa keluar. Ya. Karena gerak-gerak juga tadi ya. Kalaulah sudah keluar apalagi ya. Sama halnya pembahasannya ya, lebih baik afdal kalau memang terkadang kita itu ada nahan angin ya, cuman hanya sekedar angin. Tidak ada sebab-sebab yang kuat mendorong akan keluarnya angin, tidak ada. Maksudnya terkadang hanya sekedar saja, ada seperti itu. Ada enggak? Terkadang seseorang itu lagi sakit perut gitu kan, biasanya kadang itu ya, mau BAB enggak, tapi sakit perut. Nah, ini bawaan baru sudah ya, malam tadi baru sudah makan durian misalnya, Masya Allah. Itu sholat subuhnya, Masya Allah, perut geluduk-geluduk ini. Ya, lagi kocak-kacir dia rasa perut di pas sholat subuhnya ya. Malam tadi makan durian misalnya 2, 3 ya, Masya Allah. Kalau seperti itu dikhawatirkan ya keluar pas ketika sholat ya, afdal apa? Keluar dari sholat, selesaikan semuanya, baru ya ulang lagi sholat. Nah itu dia. Sama halnya seperti itu. Kemudian yang keempat, gabungan. As-salatu haqiman wa huwa alladhi yudafi'ul bawla wal ghaidha. Yaitu salat dalam menahan kencing dan BAB, sama, lebih lagi. Kemudian as-salatu ta'iqan lit-ta'amil hadiri in wasi'al waqti. Yaitu salat
yang mana sebelumnya dia menginginkan makan. Nah, ya, solat yang mana sebelumnya dia menginginkan makan, makanannya ada, dan waktu masih panjang. Nah, ini sering terjadi sama kita, ya. Makanya kita buat kaidah, katanya kan, kata biasa itu banyak yang ngomong gitu. Apa? Lebih baik makan, cuman pikirannya solat, daripada solat, pikirannya makan. Benar itu, betul itu. Sesuai dengan syariatnya, sesuai. Ya. Jadi makruh apabila seseorang yang mana dia solat, ya, sebelumnya dia menginginkan makan, akhirnya dalam solat dia pikir. Ya, apalagi waktunya masih luas. Nah, makanlah. Terkecuali beda. Kalau misalnya waktunya sudah sempit, ya, apalagi makanannya belum datang, belum siap. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, ini katanya apa? Ta'iqan li ta'amil hadiri, yang mana ta'iqan berkeinginan li ta'ami untuk makan, hadiri makanannya sudah ada, sudah siap. Nah, in wasi'al waqti, ya. Jika apa? Jika waktunya apa? Waktunya masih panjang. Nah, itu sudah makanlah dulu. makan. Ah, tenang pikiran, ah, baru enak sholat. Ah? Nah, itu makan. Ah, betul. Pas ketika Ramadan biasanya, ya, na'am. Ya. Ada sebagian kita, makanya macam-macam ya. Sebagian kita hanya sekedar pas ketika azan Ramadan nih, takjil dulu kan. Takjil aja, minum korma atau yang manis-manis, sudah tuh sholat dulu, ya. Sebagian sholat dulu, kebiasaannya seperti itu baru makan, ya. Ada yang langsung, ya, gas semuanya, Masya Allah. Ya, tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya ya kita sudah biasa, yang mana kita dahului takjil dulu, tidak bakal terganggu misalnya walaupun kita sholat dulu, ya sudah. Cuman mana yang kebiasaannya sudah misalnya, ya, kebiasaannya dia makan langsung, ya sudah makan aja dulu, ya, sudah itu baru sholat. Yang jadi masalahnya ada ini. Biasanya memang di rumahnya, misal kadang anak kita ini kalau diturun nih misalnya kan, biasanya memang di rumah kita didik, ya sholat dulu, minum misalnya kolak atau cendol, udah itu takjil sedikit, dah sholat dulu, ya, sampailah dewasa atau apa masih berat dia kebiasaan itu, ya tetap masih berat kebiasaan itu seperti itu, dia pengen maunya makan udah langsung, ya sudah makan aja. Kalau ente sudah ngerti, sudah paham, ya makan aja. Dan itu baru sholat. Nah, ini dia, ya, makruh kalau dia lanjut sholat, jadi makan dulu. Nah.